Yo hai, kamu punya masalah di editing, timelinenya udah oke, tapi pas di render itu hasilnya beda. Nah, studi kasusnya itu aku ceritain dulu sebelum masuk ke tutorial. Bukan diceritain ya, lebih ke menjelaskan. Jadi si monitor itu ada beberapa jenisnya. Sambil aku praktekin dan analogi ini ya, biar mudah. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian sini. Oh ya, takut beda nih. Aku reset dulu aja ya. Reset UI-nya. Nah, UI bawaan itu kan seperti ini. Aku coba tutupin beberapa yang nggak penting ya. Nah, biar sama nih kayak gini si ininya, si timelinenya. Terus di sini pilih yang ini. Nah, kayak gini. Pas di timeline itu kan oke ya. Misalnya kayak gini, udah hasilnya udah oke. Ntar ini aku matiin dulu audionya. Nah, sip. Misalnya kayak gini nih, udah oke, tapi pas di render kok beda warnanya. Nah, itu studi kasusnya gampang banget sebenarnya. Kamu klik di sini. Nah, pada umumnya monitor itu terbagi menjadi beberapa jenis si color space-nya. Di sini ya, aku jelasin. Nah, di sini. Nah, ini namanya color space. Nah, yang cakupan kayak gini. Nah, umumnya monitor itu menggunakan Rec 709 atau bisa disebut sRGB. Kan suka ada beberapa persentasenya tuh si monitor tuh. Nah, pada umumnya menggunakan color space yang ini. Jadi kita harus set di sini. Caranya kayak gini. Nah, settingannya kayak gini. Timeline color space menggunakan Rec 709. Terus untuk outputnya, output tuh untuk renderingnya itu same as timeline. Jadi ketika kita ubah ini akan mengikuti gitu. Nih contoh ya. Ini kan cakupan warnanya kayak gini nih, si Rec 709. Terus kita akan menggunakan Rec 2020 yang ini misalnya. Nah, untuk jenis monitor yang baru pakainya yang ini. Kita lihat color space-nya akan lebih jauh gitu. Tuh, cakupan warnanya lebih tinggi gitu, lebih besar, dan warna ini akan berubah. Kita ulang lagi ya. Nah, kecilin. Kita lihat ini tadi udah berubah. Sekarang lihat ini ya. Kembali lagi ke Rec 709. Nah, kayak gini. Terus kita save. Ini akan berubah lagi. Tuh. Warnanya akan berubah. Mungkin yang lebih banyak warna deh. Nah, ini boleh lebih banyak warna. Kita ubah ke sini. Dia akan berubah nih. Ntar ini terlalu besar. Dan klik save. Tuh. Berubah warnanya kayak gitu guys. Jadi kita harus tahu jenis monitor yang kita gunain apa, dan pada umumnya juga Rec 709. Nah, kayak gini. Jadi biar kita masukin ke monitor A, B, C dan seterusnya itu sama gitu. Tapi ada catatan sRGB-nya juga 100% gitu. Nah, kalau sRGB juga sama, bisa di sini. Ada pilihannya. Nah, sRGB tuh. Nah, kalau sRGB biasanya kayak gini dapat warnanya. Jadi settingnya cukup di sini doang. Intinya tuh sebenarnya. Jadi kita set disamain. Nah, di sini. Tuh, jadinya kayak gini. Nah, untuk di sini itu bisa dipanggil, guys. Di convert dulu. Misalnya kita ngerekam menggunakan HLG itu tuh kan udah Rec 2020. Nah, kalau untuk beberapa monitor atau handphone biasanya itu akan over saturation atau berubah warnanya. Mungkin banyak kasus yang seperti itu. Kita harus convert dulu guys. Jadi dari Rec 2020 jadi Rec 709. Cara ngubahnya di sini. Nah, ini kan aku syutingnya inputnya apa? Input gamanya apa? Ini kayak gini. Nah, terus di outputnya, karena aku sebelumnya udah di setting di sini nih, udah Rec 709, jadi nggak usah di setting lagi. Tapi sebenarnya ada, kalau mau lebih jauh gitu si color space-nya, bisa di sini. Kemarin tuh, nah DaVinci White Gamut, tapi bakal lebih flat lagi si gambarnya tuh. Jadi dikembaliin gitu.
Cuman kalau untuk prewedding cukup sih kayak gini. Tapi kalau kita mainnya di ranah film mungkin akan butuh dynamic range yang lebih dalam kayak gitu. Tapi kalau untuk film biasanya mainnya di sini sih, di raw film. Oke, kayak gitu aja sih. Nah, untuk rendernya, karena kita sebelumnya udah nyeting, itu ya udah tinggal gini aja. Oh iya, berubah juga bisa dipengaruhi sama media player. Contohnya ini ya. Nah, misalnya ini udah beres nih. Kita pertama open menggunakan yang ini, media player ini. Oke, ini jangan ada musik. Nah, kayak gini. Satu lagi. Ini. Lihat, ini pun media player beda, hasilnya bisa beda. Tuh, lihat. Di sini skin tone-nya itu agak merah. Sedangkan di sini itu agak hijau kekuningan gitu. Nah, karena ini bukan bawaan Windows, jadi aku lebih percaya ini. Dan ini itu sama kayak gini si timeline-nya. Nah, aku sengaja buat agak merah biar fresh gitu guys. Nah, ini kan beda tuh ya. Jadi tergantung media player juga. Kalau yang ini sama tuh kayak gitu guys. Jadi ada beberapa pengaruh dari settingan di color space-nya di sini, color management, dan pemilihan color space pada editing di sini. Yang tadi di sini nih, ini mempengaruhi warna juga. Jadi kita harus tahu nih jenis monitor. Ada P3 juga, ini akan berubah. Aduh sempit guys ininya, si timelinenya tuh kan berubah gitu. Pas di render nggak kayak gini, beda. Ya banyak studi kasus yang kayak gitu sih. Jadi pastiin ininya yang umum aja, yang standar monitor gunain RX 709. Seperti itu, semoga video ini bermanfaat. Aku Nova pamit. Salam orang kreatif.